Ibu, saudara-saudari, sahabat Vincentian, dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita mendengar sabda Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengecam beberapa kota di Galilea. Tuhan Yesus mengecam kota-kota ini karena mereka meskipun telah melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap menutup hatinya dan tidak mau bertobat. Tuhan Yesus menekankan bahwa mereka akan menerima hukuman bahkan jauh lebih berat daripada kota-kota yang terkutuk di masa lampau. Ketika mendengar atau merenungkan Injil ini, saya kemudian teringat akan kisah Santo Vincentius. Suatu ketika Santo Vincentius dihadapkan dengan 3 orang bid'ah. Ketika itu Santo Vincentius bekerja pada keluarga de Gondi. Madame de Gondi kemudian meminta Santo Vincentius untuk membimbing 3 orang bid'ah ini. Kemudian Santo Vincentius memberikan waktu 1 minggu. Setiap hari Santo Vincentius membimbing ketiga orang ini, dan pada akhirnya 2 di antara mereka itu kemudian kembali bertobat dan kembali kepada pangkuan gereja Katolik. Akan tetapi salah seorang dari ketiganya, dia tetap pada pendirian. Dia tetap mempertahankan keberatan-keberatan yang dia alami. Dan kemudian dengan berbagai cara dia berusaha untuk menantang Santo Vincentius. Satu ketika dia bertanya kepada Santo Vincentius. Dia katakan, Romo katakan kepada saya bahwa gereja Katolik itu dibimbing oleh Roh Kudus. Tetapi saya kok sulit untuk percaya bahwa kenapa di pedalaman itu banyak umat diserahi romo-romo atau para gembala yang tidak kompeten, yang tidak punya pengetahuan, yang bahkan kewajiban-kewajiban mereka pun mereka tidak tahu. Dan bahkan sebagian besar dari mereka tidak memahami ajaran agama Kristiani. Tetapi sebaliknya, saya melihat bahwa di kota-kota banyak sekali para imam, para biarawan yang membiarkan mereka yang di pedalaman hidup dalam ketidaktahuan, sementara mereka di kota tidak melakukan apa-apa. Kemudian apakah Romo kemudian masih mau meyakinkan saya bahwa gereja Katolik itu adalah gereja yang dibimbing oleh Roh Kudus? Pertanyaan ini kemudian menggugah hati Santo Vincentius. Meskipun dengan berat hati Santo Vincentius kemudian memberikan jawaban atas keberatan orang ini, namun toh orang itu tetap tidak mau diyakinkan. Setelah lama Santo Vincentius pun sudah melupakan hal itu, dan suatu ketika Santo Vincentius bersama beberapa sahabatnya dan juga beberapa biarawan, imam biarawan, dan juga beberapa diakon melakukan kegiatan di desa itu. Kemudian seorang bid'ah ini sepertinya dia memiliki rasa ingin tahu tentang apa yang dilakukan oleh Santo Vincentius dan beberapa sahabatnya. Dia kemudian menyaksikan bagaimana Santo Vincentius berkhotbah di satu tempat ke tempat yang lain, melakukan pelayanan, memberikan katekese dan pengajaran terhadap umat di sana. Dan kemudian hal inilah yang membuat orang ini bertobat. Dia kemudian datang kepada Santo Vincentius dan mengatakan, sekarang saya percaya bahwa gereja Katolik adalah gereja yang dibimbing oleh Roh Kudus. Dan dia katakan bahwa, Romo, sekarang saya siap untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Kapanpun Romo bersedia untuk menerima saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, sesungguhnya Injil ditujukan bukan hanya kepada mereka yang tidak percaya,
tetapi juga ditujukan kepada kita yang telah menerima ajaran, dan bahwa kita yang telah menerima pengetahuan yang baik dan benar, kita memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan kepada mereka yang belum memahami. Tetapi lebih penting lagi, bahwa melalui contoh Santo Vincentius, bukan kata-kata yang meyakinkan orang untuk kembali bertobat dan percaya. Kita melihat bahwa bagaimana seorang bid'ah yang kemudian bertobat bukan karena kata-kata Santo Vincentius. Dia tidak diyakinkan oleh pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh Santo Vincentius, tetapi dia bertobat oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Santo Vincentius. Aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh Santo Vincentius dan kawan-kawan. Maka pesan bagi kita sekalian, bahwa yang paling penting dalam hidup untuk menobatkan orang bukan dengan kata-kata hampa, bukan saja dengan konsep-konsep teologis yang luar biasa, tetapi dengan pelayanan, dengan tindakan nyata, dan dengan tindakan kasih, kita akan bisa meyakinkan orang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini memberikan inspirasi dan menyadarkan kita kembali akan tugas panggilan kita, bahwa yang paling penting bukanlah kata-kata tetapi perbuatan nyata. Tuhan memberkati.